Alhamdulillah. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul hisab nanti. Allahumma Allahumma. Yang saya hormati imam masjid beserta pengurus-pengurusnya, dan yang saya hormati kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang besar tidak bisa saya sebut gelar, dan yang kecil tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Yang insyaallah pada malam hari ini kita mendapatkan yang namanya kemuliaan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi, betul Bu? Tadi saya kasih kursi tapi saya nolak ya Bu. Ini saya bikin kata-kata Bu. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi, betul Bu? Berdirinya saya di sini bukan pula ingin menampakkan diri. Berdirinya saya di sini bukan pula ingin menyampaikan sebuah puisi. Akan tetapi berdirinya saya di sini sebagai seorang santri yang bercita-cita menjadi dai seperti Ustaz Abdul Somad LC. Allahumma Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pada malam terakhir bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul kemuliaan bulan Ramadan dan keutamaannya. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai ceramah saya Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Zikra Emanda. Saya anak dari Bapak Suherman Ibu Ihelda. Karena itu diberikan nama Zikra Emanda Bapak Ibu. Cukup unik nama saya Bapak Ibu. Emanda itu gabungan dari orang tua saya. Jadi saya dulu tamatan SD Muhammadiyah, setelah itu mondok di Pondok Modern Alisalam Program Internasional Gontor Jawa Timur Ponorogo. Tahu Pak? Ponorogo tahu Pak? Saya tadi anak dari Ibu Zuelda dan Bapak Suherman. Ada yang kenal Pak? Ada yang kenal sama saya Pak? Tapi biar lebih singkatnya Bapak Ibu, biar lebih jelas, saya anaknya Sate Adi Oma. Kenal Bu? Kenal Pak? Yang biasa di pasar DU jualan tahu Pak? Di pasar Ramadan biasanya di sana ada Sate Adi Oma. Saya anaknya Pak. Kalau biasanya orang-orang Jawa kenanya sama almarhum kakek saya, almarhum Pak Ida. Tahu Pak? Tahu? Itu kakek saya. Jadi saya itu dulunya mondok di Ponorogo itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah 6 tahun Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya dinyatakan lulus dari pondok. Alhamdulillah. Dan akan melanjutkan pengabdian di Kudus, Jawa Tengah. Semoga apa yang saya cita-citakan dan apa yang kita inginkan tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, arsyadakumullah. Kaum muslimin muslimat
puasa setiap bulan Bapak Ibu? Kuat Bu? Kuat Pak? Maksud dari sini Bapak Ibu, jika kita tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, inti dari bulan Ramadan, kandungan dari bulan Ramadan, begitu banyaknya pahala di bulan Ramadan, maka kita akan maunya setiap bulan itu, maunya kita bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan bulan Ramadan Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, ternyata bulan Ramadan itu ada makna dari hurufnya Bapak Ibu. Ramadan itu kalau bahasa Arabnya ada berapa huruf Pak? Ada berapa huruf Pak? Ramadan ada berapa huruf? Nanti kalau yang bisa jawab saya kasih sate Bapak Ibu. Ada berapa huruf Pak? Ini nggak ada yang jawab ini. Ada berapa Bang? Ada 5. Yang pertama ada huruf Ro, yang kedua ada huruf Mim, yang ketiga ada huruf Dot, yang keempat ada huruf Alif, dan yang kelima ada huruf Nun. Jadi kalau dibaca Bapak Ibu, Ramadan. Ternyata di setiap huruf-huruf ini memiliki makna yang sangat besar Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu, kalau saya di pondok itu menjelaskan 5 huruf ini menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Mau Pak saya coba bahasa Inggrisnya Pak? Boleh Pak? Before going on my speaking, let's thank Allah who has been given us the mercies and blessing until we can make together without any problem. Alhamdulillah. Ngerti apa Pak? Itu bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Arabnya, awalan qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak fi hadzal masjid al-mubarak. Alhamdulillah. Ada yang paham Bu? Nanti ini nggak apa-apa selesai Bapak Ibu. Kalau mau paham, Google Translate aja Bapak Ibu. Jadi 5 huruf ini, yang pertama ada huruf Ro. Ro itu maksudnya rahmah Bapak Ibu. Apa itu rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Ternyata di bulan Ramadan ini kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan yang kedua ada huruf Mim. Apa itu Mim? Mim itu maksudnya maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu artinya ampunan. Jadi di bulan Ramadan ini kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena kecintaannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Bu? Mau Pak? Maka dari itu berpuasalah di bulan Ramadan, karena kita tinggal 1 hari lagi Bapak Ibu. Jadi kita belum tentu, kita belum jamin apakah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan yang ketiga ada huruf Dot. Dot itu artinya domana Bapak Ibu. Ada yang tahu itu domana? Domana itu maksudnya jaminan. Jadi Allah menjaminkan surga kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Bu, mau masuk surga bareng suaminya Bu? Mau masuk surga bareng istrinya Pak? Mau masuk surga sekeluarga Bu? Mau masuk surganya sekarang? Gak ada nih Pak. Saya kalau ditakdirkan oleh Allah Bapak Ibu masuk surga sekarang, mau saya Bapak Ibu. Tapi meninggal saya. Iya Bu. Jadi idza aradallahu sayyan ayyakula lahu kun
bagaimana yang kita makan dari pagi, setelah itu kita tidak makan sampai maghrib. Kuat bu? Kuat pak? Jika hari-hari biasa kita makan dari pagi dan tidak makan sampai maghrib, kuat Bapak Ibu? Pasti tidak kuat Bapak Ibu. Begitu Allah memberikan keamanan kepada hamba-Nya yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ada huruf nun. Nun ini maksudnya nikmah Bapak Ibu. Nikmah itu apa? Kenikmatan. Di bulan Ramadan ini kita begitu merasakan berbagai macam kenikmatan. Betul Bu? Ada kenikmatan makanan, yang mana makanan itu terasa nikmat ketika kita makan di saat berbuka puasa. Betul Pak? Dan ada yang biasanya kita jarang mengaji di malam hari. Di bulan Ramadan ini kita rajin-rajin mengaji. Betul Bu? Dan satu lagi, yang biasanya kita jarang bangun subuh, di bulan Ramadan ini kita rajin-rajin bangun subuh. Betul Pak? Begitu banyak manfaat dan kenikmatan di bulan Ramadan ini. Itu baru kenikmatan dunia Bapak Ibu. Belum tentu kita apa itu kenikmatan akhiratnya. Semoga kenikmatan akhiratnya lebih besar lagi ganjarannya daripada kenikmatan dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukur. Ini kayaknya saya nggak bisa lama-lama Bapak Ibu. Tapi perlu kita ketahui, sebagai tadi protokol telah memberitahukan pada malam hari ini, malam terakhir kita Ramadan. Jadi semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak menjamin apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Apakah kita merasa tahun depan, Ramadan depan, apakah kita masih duduk di masjid ini? Karena apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Maka dari itu Bapak Ibu, i'malu li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'malu li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Kerjakanlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi jika kamu Bapak Ibu besok mati, hari ini apa yang mau dilakukan Bapak Ibu? Apa? Pasti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu besok kita akan mati. Akan tetapi Allah tidak memberitahu kapan ajal kita menjemput, kapan kita dijemput oleh malaikat. Maka dari itu Bapak Ibu, pergunakanlah hidup ini, manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena waktu itu sangat singkat di dunia ini Bapak Ibu. Al-waktu kasyaifi idza lam taqta qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jikalau kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu dengan cepatnya memotong waktu kita Bapak Ibu. Begitu singkatnya waktu di dunia ini. Dan memang istiqomah itu berat Bapak Ibu. Istiqomah itu berat Bu. Berat Pak. Jadi kalau mau ringan Bapak Ibu, istirahat. Betul Pak? Istiqomah itu berat ya Bu. Kalau mau ringan istirahat. Jadi mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya mohon diberi maaf, karena saya masih manusia. Kalau saya hewan Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak dimaafkan dosanya. Al-insanu makanul khata. Setiap manusia itu tempatnya kesalahan. Dimaafkan Bu? Dimaafkan Pak? Alhamdulillah. Jadi saya keluar dari masjid ini pulang tidak membawa dosa. Betul Bu? Dan pesan dari saya Bapak Ibu, perbaikilah apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Semoga setelah bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi insan yang fitrah, manusia yang suci, seperti sucinya setelah baru lahir.
orang ya Bapak Ibu. Nanti kalau nggak dibolehin orang, marah-marah sama kita. Betul. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Sebelum saya tutup ceramah saya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Semoga apa yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mengingat kematian Bapak Ibu, saya ingin mengirimkan doa kepada almarhum kakek saya Bapak Ibu. Karena beliau saya bisa berdiri di sini. Karena dulu waktu kecil beliau sering membawa saya Bapak Ibu. Kemanapun dia pergi, pasti saya dibawa Bapak Ibu. Kemanapun dia jual kambing Bapak Ibu, saya dinaikkan di keranjangnya Bapak Ibu. Kemanapun saya sekolah, pasti dia yang menjemput Bapak Ibu. Maka dari itu, izinkan saya untuk meminta doa kepada almarhum kakek saya, almarhum Damri bin Ibrahim. Semoga apa yang dikerjakan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al